Ratu tercantik di tanah Jawa. Tanah Jawa pada zaman dahulu dipimpin oleh para raja. Karena sistem pemerintahan yang dianut masih berbentuk kerajaan, belum mengenal demokrasi presidensial seperti pada zaman sekarang. Karena raja merupakan pemimpin tertinggi, biasanya mereka juga memiliki istri yang paling cantik tentunya. Seperti pada zaman sekarang, kecantikan juga dipandang sebagai sesuatu yang berbeda di mata masyarakat. Kecantikan bisa menandakan seseorang tersebut mempunyai banyak waktu dan materi untuk merawat diri. Dan tidak heran, dengan status istri raja, wanita-wanita tersebut bisa terlihat mempesona. Kami mencoba merangkum beberapa ratu tercantik di tanah Jawa yang menjadi istri dari para raja. Yang pertama adalah Ken Dedes dari kerajaan Singosari. Siapa yang tidak kenal dengan Ken Dedes? Ia adalah permaisuri dari Ken Angrok yang merupakan pendiri kerajaan Singosari. Ken Dedes adalah wanita yang dikenal memiliki paras cantik dan membuat semua pria jatuh hati padanya. Sebelum menjadi istri dari Ken Angrok, Ken Dedes terlebih dahulu merupakan permaisuri dari Tunggul Ametung. Namun Tunggul dibunuh oleh Ken Angrok melalui sebuah skema kudeta sehingga ia bisa memperistri Ken Dedes yang sangat cantik tersebut. Akan tetapi seperti cerita Cantik Itu Luka karya Eka Kurniawan, kecantikan Ken Dedes malah membawa analangsa dalam hidupnya. Salah satu anaknya yang bernama Anusapati membangun sebuah candi yang saat ini dijuluki Candi Kidal. Candi ini konon pernah digunakan untuk menyimpan abu dari Ken Dedes yang telah meninggal dunia. Di dinding candi terdapat relief yang bercerita tentang Garuda yang ingin membebaskan ibunya dari penderitaan. Hal ini yang menjadi tafsiran bahwa pada masa lalu Ken Dedes selalu hidup menderita, meski akhirnya menjadi wanita paling berpengaruh dalam sejarah peradaban raja-raja di tanah Jawa. Meski begitu, Ken Dedes tetaplah ratu tercantik yang melahirkan generasi Diwangsa Rajasa. Generasi ini berjalan mulai dari kerajaan Singosari hingga kerajaan Mojopahit. Tanpa adanya Ken Dedes, mungkin raja Jawa seperti Anusapati, Wisnuwardana, Kertanegara, dan Raden Wijaya tidak akan pernah lahir. Lalu yang kedua adalah Gayatri Rajapatni dari kerajaan Mojopahit. Gayatri merupakan salah satu istri dari Raden Wijaya yang menjadi raja pertama dari kerajaan Mojopahit. Ia adalah anak dari Kertanegara yang merupakan raja terakhir dari kerajaan Singosari. Selain terkenal atas kecantikannya, Gayatri juga dianggap lihai dalam urusan pemerintahan. Dari 5 istri yang dimiliki oleh Raden Wijaya, Gayatri dan Darapetaklah yang memiliki anak. Akan tetapi tahta pemerintahan sebenarnya jatuh ke anak dari Darapetak. Setelah Raden Wijaya meninggal, ia sebenarnya akan digantikan oleh anak dari Darapetak yang bernama Jayanegara. Sayangnya Jayanegara dibunuh oleh Ratanca hingga tahta diserahkan kepada Gayatri Rajapatni. Namun Gayatri terlanjur menjadi seorang pendeta Buddha dan akhirnya menyerahkan tahta kepada putrinya yang bernama Tribhuwana Tunggadewi. Banyak yang menganggap penyerahan tahta ini hanya kamuflase saja. Meski dijalankan oleh putrinya, otak dari pemerintahan tetaplah Gayatri Rajapatni. Terbukti setelah Gayatri meninggal, tahta Tribhuwana Tunggadewi akhirnya selesai dan digantikan oleh Hayam Wuruk yang akhirnya menjadi raja terbesar dari kerajaan Mojopahit. Lalu yang ketiga, Anarawati dari kerajaan Mojopahit. Jika kekuatan Mojopahit terletak di ratu cantik yang pandai memerintah, kehancuran Mojopahit juga berhubungan dengan keberadaan ratu yang mempesona. Prabu Brawijaya yang menjadi raja terakhir Mojopahit tercatat memiliki ratu yang bernama Anarawati.
Sejarah ratu ini adalah putri yang diberikan kerajaan Campa kepada Brawijaya. Kondisi kerajaan pada saat itu memang sedang tidak baik. Banyak pemberontakan atas kepemimpinan Brawijaya. Sedangkan di satu sisi masyarakat semakin terbuka dengan gagasan-gagasan baru dari dunia luar. Hal ini diperparah dengan situasi Brawijaya yang lebih senang mendengar ucapan Anarawati daripada penasihat-penasihat kerajaan yang lain. Dan pada akhirnya Mojopahit sebagai kerajaan Hindu-Buddha tidak dapat diselamatkan lagi, dan kepemimpinan tanah Jawa akhirnya digantikan oleh kerajaan Demak dari pesisir utara. Lalu yang keempat, Sri Bajradewi dari kerajaan Singosari. Sri Bajradewi adalah istri dari Kertanegara yang merupakan raja terakhir dari Singosari. Ia adalah wanita hebat yang selalu setia menemani suaminya yang mulai menerima banyak tekanan dari kerajaan luar. Saat Kertanegara dibunuh, ia tetap setia dan tidak berusaha melarikan diri. Sri Bajradewi adalah wanita yang mampu membuat Kertanegara memperluas kekuasaan hingga mampu menguasai wilayah Bali. Sri Bajradewi jugalah yang akhirnya melahirkan 4 putri yang menjadi istri dari Raden Wijaya. Anak-anak itu adalah Gayatri Rajapatni, Tribhuwana Neswari, Prajna Paramita, dan Narendra Duhita. Dari anak-anak inilah akhirnya Gayatri yang muncul ke permukaan dan menjadi orang paling penting di kerajaan Mojopahit beserta anaknya yang bernama Tribhuwana Tunggadewi. Demikianlah 4 ratu tercantik di tanah Jawa yang menjadi istri para raja. Bagaimanapun juga posisi ratu memiliki dampak yang besar pada pemerintahan di tanah Jawa khususnya dan sejarah Nusantara pada umumnya. Peran mereka bersama suami dapat membuat kerajaan menjadi semakin berjaya atau bahkan anjlok dan hancur seperti kerajaan Mojopahit. Matur sembah nuwun telah menyimak. Semoga berkenan dan semoga pula bermanfaat. Salam.